Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Swezi yang menemui Zanbai langsung menjelaskan kepadanya bahwa penyakit yang diderita Mo sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Mendengar hal itu, Zanbai sangat tidak percaya akan kenyataannya itu karena Mo 2 hari terakhir ini sudah terlihat membaik. Swezi memberitahukannya kalau selama pengobatan akupunturnya itu ia hanya mampu menghambat perkembangan penyakitnya. Namun cara ini hanya bisa melindungi nyawanya agar tidak terancam untuk sementara waktu. Dan kelak entah kapan waktunya, Mo yang kambuh suatu saat nanti akan meninggal dunia karena tidak bisa menahan penyakit tersebut. Kyoshi yang berada di luar mendengar pembicaraan mereka yang membuatnya begitu bersedih karena ia tidak hanya kehilangan suaminya yaitu Changhua, namun ia juga harus siap kehilangan Mo suatu saat nanti. Zanbai yang ingin menemui Kyoshi di kamarnya, namun di sana ia tidak melihatnya dan justru ia menemukan sebuah cincin giok yang berada di samping Mo yang tidak pernah ditinggalkan olehnya, yang membuat Zanbai menjadi curiga. Ia yang keluar mencarinya dan bertemu di ujung tebing dekat kamarnya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Kyoshi menjawab kalau ia sedang melihat gunung yang sepertinya berada di belakang sekte Tianshan, sekte mereka. Yang ternyata mereka berdua ini merupakan satu perguruan di sekte Tianshan, yang dimana dulu Zanbai sering membawanya ke gunung belakang ini dengan menggunakan ilmu peringan tubuhnya untuk terbang ke atas pohon cemara naga di puncak gunung itu hanya untuk melihat hamparan salju yang sangat luas. Mendengar hal itu, Zanbai pun mengajaknya untuk kembali ke sana dengan membawa Mo karena Mo belum pernah pergi ke sekte Tianshan. Namun Kyoshi menolaknya karena ia tidak bisa kembali lagi ke sana sejak ia menikah dengan Changhua. Zanbai yang menyadari kalau Kyoshi ingin bunuh diri, ia pun secara perlahan-lahan memintanya untuk kembali ke kamarnya karena Mo sedang menunggunya di sana. Dengan perasaan terluka karena Kyoshi yang tidak memiliki harapan lagi untuk hidup, ia pun lompat dari tebing yang langsung diselamatkan oleh Zanbai. Swezi yang telat datang langsung menjelaskan kalau tebing Wuyu ini dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan ia berharap Zanbai masih hidup. Oleh karena itu ia meminta Suang menyuruh beberapa murid turun tebing untuk mencarinya ke setiap sudut dan harus membawanya kembali sebelum terlambat. Terlihat Zanbai yang terluka parah dan ditemukan oleh burung elang salju miliknya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke balai obat. Zanbai yang tidak sadarkan diri langsung diobati oleh Swezi bersama para muridnya. Sementara di tempat lain, tepatnya di Istana Yuani, yang dipimpin oleh seorang pendekar bernama Wu Jue yang sudah bersembunyi di wilayah barat Kunlun selama bertahun-tahun hanya untuk berlatih ilmu tingkat tinggi secara rahasia demi menguasai dunia persilatan. Bahkan ia telah membentuk pasukan elitnya yang bernama pasukan Wuming yang terkenal sangatlah kejam dan memiliki bela diri tingkat tinggi. Ketua Wu Jue lalu memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan para pendekar dari penjara ke arena Azura agar saling bertarung, dan siapa yang paling terkuat maka pendekar itulah yang akan ikut bersamanya. Kemudian Ming Li langsung ke dalam penjara dengan memerintahkan para pendekar ini untuk keluar dan bertarung di arena. Terlihat mereka yang sudah berkumpul dan akan bertarung satu sama lainnya. Peraturannya adalah siapa yang bertahan maka ialah yang akan menjadi pemenang. Pertarungan ini demi mendapatkan pendekar yang paling terkuat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pasukan Wuming milik Istana Yuani ini.
Hingga pada akhirnya terdapat dua pendekar yang berhasil masih hidup. Ia bernama Tong dan Lising. Dan ketika mereka berdua akan saling bertarung, tiba-tiba pertarungan pun dihentikan. Mereka berdua lalu dibawa ke istana Yuani dan ketua Wu Jue menjelaskan kalau ia sangat tertarik terhadap ilmu bela diri yang mereka tunjukkan. Yang satu memiliki kelincahan seperti kelinci, yang satunya lagi memiliki serangan ganas seperti elang. Ia yang sangat sulit memilih di antara dari mereka. Ia pun meminta mereka berdua ini untuk kembali bertarung sampai esok pagi. Dan jika salah satu dari mereka masih hidup, maka ia jadikan sebagai pembunuh terhebat di istana Yuani ini. Namun jika mereka berdua masih hidup, maka ia akan membebaskan mereka berdua. Hingga di malam harinya, terlihat mereka berdua yang kembali ke dalam penjara. Namun mereka justru tidak saling bertarung. Lalu Lising menjelaskan dengan melihat bulan yang hampir terbenam dan matahari sebentar lagi akan terbit, yang menandakan mereka berdua berhasil hidup dan akan dibebaskan. Namun tiba-tiba di saat Lising melihat mata dari Tong, seketika ia terkena teknik tersembunyi darinya yang membuat Lising terhipnotis dan akan bunuh diri dengan menggunakan pisau miliknya sendiri. Kembali kepada Zanbai yang sudah sembuh dari lukanya, ia pun menemani Suezi yang sedang menyendiri dan mengajaknya untuk minum teh bersama. Di sini Zanbai sangat berterima kasih kepadanya karena Suezi tidak hanya menyelamatkan nyawa Mo, melainkan menyelamatkan nyawanya juga. Dan Suezi menjawab kalau itu sudah tanggung jawabnya sebagai seorang tabib yang terhebat di dunia persilatan ini. Singkatnya, esok pagi pun tiba. Suezi yang meminta Zanbai dan Kyushi untuk menemuinya karena ia akan memberikan resep obat untuk penyakit Mo. Ia pun menjelaskan kalau resep ini diperoleh dari dalam buku kuno, yang kemungkinan itu hanyalah catatan imajinasi orang zaman dahulu. Bahkan belum ada orang yang pernah mencobanya, sehingga ia pun tidak tahu apakah resep ini berkhasiat atau tidak. Namun ia tetap meminta Zanbai untuk mencari kelima jenis obat langka ini, yang merupakan eliskir ajaib yang kemungkinan dijaga ketat oleh setiap sekte. Lalu ia menasihati Zanbai untuk tidak memaksa mengambil kelima jenis obat langka tersebut, dikarenakan jika Zanbai mengambilnya secara paksa, maka Zanbai akan dimusuhi oleh para sekte, bahkan menjadi buronan di dunia persilatan. Mereka berdua pun lalu keluar dari lembah obat dan Kyushi yang akan menaiki kereta kuda menuju pavilion Dingjan. Sementara Zanbai akan mencari kelima jenis obat langka itu demi menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Mo. Kyushi yang merasa ada harapan untuk Mo hidup, ia pun berterima kasih kepada Zanbai yang sudah membantunya dan memintanya untuk berhati-hati dalam menemukan kelima jenis obat tersebut. Zanbai pun menjawab kalau ia akan pergi ke sekte Siyue dulu, karena sekte tersebut tidak terlalu berbahaya untuk mendapatkan arena ria berdaun 7. Kembali kepada Tong yang berhasil menang dari Lising yang telah mati. Ia pun langsung memberikan hormat kepada sang ketua Wu Jue dan ia akan mengabdi kepadanya. Lalu sang ketua memintanya untuk naik ke atas dan memberitahukannya kalau Tong merupakan pembunuh nomor 1 di istana Yuani ini. Oleh karena itu ia akan memberikan hadiah untuknya berupa sebuah pedang yang bernama pedang tetesan darah, yang merupakan koleksinya selama bertahun-tahun ini, yang bilahnya terasa ringan dan tipis serta sangat tajam untuk digunakan sebagai seorang pembunuh terhebat. Setelah itu, sang ketua langsung memberikan misi pertamanya, yaitu mengambil arena ria berdaun 7 di sekte Siyue. Bahkan ia meminta Tong untuk tidak menggunakan kekuatan matanya di misi kali ini. Setelah Tong pergi, sang ketua pun menjelaskan kepada mereka semua jika arena ria berdaun 7 berguna untuk meningkatkan kultivasinya secara cepat. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkannya.
Dan sesaat ia mengingat ketika Tong yang masih remaja dibawa ke dalam penjara istana Yuani miliknya ini. Ia yang mengetahui kemampuan dari matanya yang membuat orang yang melihatnya pun langsung terhipnotis. Sang ketua pun memberikan 3 jarum ke dalam kepalanya agar Tong tidak mengingat siapa jati dirinya itu dan menjadi tangan kanannya suatu saat nanti. Lalu ia pun memberi namanya yang bernama Tong. Selagi 3 jarum tersebut tidak terlepas dari kepalanya, Tong tidak akan mengkhianatinya. Kembali kepada Swezi yang berada di tugu makam milik dusun keluarga Mong. Di sana ia sedang membersihkan dan mendoakan makam keluarganya yang telah terbunuh atas pembantaian tersebut. Dan sesaat ia pun mengingat kejadian itu yang dimana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika keluarganya dibunuh oleh pasukan misterius. Selama bertahun-tahun, ia menyelidiki kebenaran tentang kejadian waktu itu dan salah satu senjata ini merupakan sebuah bukti milik pasukan tersebut yang berhasil ia dapat, yang merupakan satu-satunya petunjuk agar ia bisa menemukan siapa dalang pembantaian di malam itu, dan ini bernama senjata katak beracun. Dengan waktu bersamaan di gerbang balai obat, terlihat pasukan wanita yang dipimpin oleh ketuanya yang bernama Jing, yang ternyata ia merupakan ketua sekte Yue yang ingin menemui ketua balai obat. Ia bersama pasukannya telah di depan gerbang yang langsung dihadang oleh Feng Liu dan Suang yang bertanya maksud dan tujuan mereka datang ke balai obat ini. Lalu Jing meminta pasukannya itu untuk membuka peti yang isinya 100.000 uang dan plat witian yang ternyata kedatangannya ke sana untuk berobat. Dan Feng Liu menjelaskan kalau berobat di lembah ini maka hanya pasien yang boleh masuk ke dalam dan paling banyak ditemani 1 orang pendamping sehingga yang lain harus menunggu di luar. Ketika ia masuk ke dalam dan bertemu dengan Swezi, ia pun tidak menyangka kalau ketua lembah obat yang namanya sudah tersebar sebagai julukan mata keranjang dan mata duitan ternyata sangat cantik dan pandai bicara, sehingga Swezi yang mendengar hal itu langsung menyerangnya. Yang ternyata serangan jarum tersebut bukan untuk membunuh, melainkan untuk mencari tahu di mana letak penyakit yang diderita oleh Jing ini ketika Jing menghindar dari serangannya. Hingga pada akhirnya Swezi pun mengetahui kalau Jing sedang keracunan. Jing yang mendengarnya pun tidak percaya, dan Swezi yang sudah melihat di mana letak racun tersebut, ia pun memberikan sebuah cermin agar Jing bisa melihatnya kalau dirinya sedang keracunan. Dengan mengetahui hal itu, Jing pun sangat terkejut dengan kehebatan Swezi ini yang bisa menemukan penyakit seseorang dengan sekali lihat. Setelah itu Swezi pun memintanya untuk masuk ke dalam ruangan pengobatan, dan ketika berada di dalam, Jing meminta ketua balai obat ini untuk mempercepat pengobatannya karena ia tidak bisa berlama-lama meninggalkan sektenya begitu saja. Mendengar permintaan itu, Swezi memerintahkan para muridnya untuk mempersiapkan alat dan obat-obatan. Kembali kepada Zanbai yang berada di sebuah kota dekat sekte Yue, dan tak lama setelah itu tiba-tiba ia merasakan energi kuat dari pendekar pedang yang tak jauh darinya, yang ternyata itu adalah Tong yang juga sudah berada di sana. Lalu ia pun menemui seseorang di sana dengan memberikan uang kepadanya, dan orang tersebut yang sudah mengetahui maksud tujuan dari Zanbai, ia pun langsung memberitahukan kalau arena Ria berdaun 7 berada di dalam makam kuno dengan memberikan sebuah peta untuknya. Dijelaskan kalau makam kuno itu terletak di puncak Gunung Lingqiu. Di sekelilinginya terdapat hamparan hutan dan setiap pohon telah disiram oleh pasir katak beracun yang hanya dimiliki oleh sekte Yue. Oleh karena itu semua pohon mengandung racun yang kuat sehingga membentuk kabut beracun. Hingga di malam harinya, Zanbai pun telah sampai di hutan kabut beracun.
yang ternyata Tong juga berada di sana. Hingga pada akhirnya Zanbai pun telah berhasil menemukan makam tersebut dan masuk ke dalam goa. Ia pun langsung memberikan hormat kepada makam yang ada di sana dengan memperkenalkan diri kalau ia bernama Zanbai yang berasal dari Pavilion Dingqian, yang maksud kedatangannya ke sini untuk meminjam arena ria berdaun 4 demi menyelamatkan anak temannya. Setelah ia mendapatkannya, seketika ia merasa ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Tong, sehingga pertarungan pun terjadi. Ia yang terus bertarung di dalam hutan beracun. Ia pun menyadari kalau ia telah keracunan dan terus bertarung seperti ini bukanlah sebuah penyelesaian. Oleh karena itu ia pun memanggil elangnya dan memintanya untuk membawanya pergi arena ria berdaun 4 ini. Tong yang mengetahui hal itu ingin mengejar burung tersebut, namun dihentikan oleh Zanbai. Ia yang keracunan dihampiri oleh salah satu anggota dari pasukan Wuming milik Istana Yuanli yang bernama Miao Feng, yang langsung memberikan penawar racun kepada Tong. Di sana Miao Feng menjelaskan kalau Tong sudah mengecewakan sang ketua. Oleh karena itu Tong harus kembali ke Istana Yuanli untuk mendapatkan hukuman. Kembali kepada Suezi yang mencoba menghipnotis Jing karena sekte si Yue terkenal dengan kehebatan racunnya. Ia yang memiliki senjata katak beracun yang merupakan bukti dari pembantaian keluarganya dulu. Ia pun langsung bertanya kepadanya apakah senjata katak beracun itu milik sekte si Yue, dan Jing menjawab kalau senjata tersebut memang milik sektenya. Mendengar hal itu Suezi seketika menjadi emosi dan bertanya kembali apakah Jing mengetahui dusun keluarga Mong. Jing lalu menjawab jika ia pernah mendengar dusun itu dari ketua sekte sebelumnya yang sedang membuat rencana pembantaian terhadap dusun keluarga Mong tersebut. Mengetahui hal itu Suezi semakin marah karena 100 nyawa di dusun keluarga Mong dibunuh, yang ternyata memang benar itu merupakan perbuatan dari sekte Siwe. Dan di saat ia ingin mencari tahu lebih dalam, seketika Jing pun terbangun dan Suezi berpura-pura sedang mengobatinya. Hingga keesokan paginya, di saat Suezi ingin kembali menggunakan teknik hipnotisnya, tiba-tiba Jing pun menyadari apa yang sudah dilakukan Suezi sebelumnya kepada dirinya. Lalu Jing pun bertanya siapa Suezi sebenarnya, sehingga sangat peduli terhadap dusun keluarga Mong. Suezi menjawab kalau ia hanyalah seorang pendatang yang telah ditolong oleh ketua dusun tersebut tinggal di sana bertahun-tahun. Dan Jing menjawab pelakunya bukanlah sekte Siwe. Memang benar apa yang dikatakan sebelumnya di saat ia terhipnotis, kalau ketua sekte sebelumnya pernah berencana ingin membantai dusun tersebut. Namun setelah mereka ke sana, dusun itu telah dibantai duluan oleh pasukan lain. Dan mengenai dalang sebenarnya, ia pun tidak tahu itu pasukan dari mana. Setelah itu Jing dipinta untuk meninggalkan lembah ini karena ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Di sini ia hanya ingin mencari tahu dalang di balik pembantaian keluarganya itu. Singkatnya Suezi pun pergi ke Danau Jingsui untuk bertemu dengan jasad Sue Huai. Di sana ia memberitahukan kalau sekte Yue bukanlah pelaku yang telah membantai dusun keluarga Mong mereka. Ia yang akan kembali ke balai. Sesaat Jing pun kembali datang karena ia penasaran terhadap cerita Suezi yang belum selesai, yang mungkin saja ia bisa membantu kasus tersebut. Lalu Suezi bercerita di waktu 12 tahun yang lalu ketika keluarganya telah ditimpa bencana. Ia hidup mengembara bersama ibunya berdua, dan dalam perjalanannya mereka telah dirampok oleh sekelompok pasukan yang tidak dikenal. Bahkan ibunya pun meninggal akibat kepalanya terkena batu besar di saat ingin menyelamatkan dirinya. Hingga ia ingin kabur dari sana, tiba-tiba datang seseorang yang langsung membunuh para perampok tersebut.
Ia lalu dibawa ke sebuah tempat, yaitu dusun keluarga Mong, yang telah memberinya tempat tinggal, makan, dan belajar. 度过了整整7年。 Hingga 7 tahun kemudian, ia telah menjadi anak perempuan remaja dusun dari keluarga Mong yang dibesarkan oleh banyak orang. Namun di hari itu juga, pembantaian pun terjadi. Mungkin orang-orang mengira kalau dusun keluarga Mong telah musnah. Namun nyatanya balai obat ini merupakan dusun tersebut yang ia manipulasi agar pasukan misterius itu tidak mengenali dirinya yang selalu mencari keberadaan mereka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.